Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Salsabila Wibisana, A1C320009. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika kelas reguler A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, teman-teman, pada kali ini saya akan melakukan praktikum percobaan mengenai materi gelombang tali. Sebelumnya, kita harus mengenal apa itu gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat di dalam perambatannya tidak diikuti oleh berpindahnya partikel-partikel perantaranya. Nah, pada hakikatnya, gelombang merupakan rambatan energi atau energi getaran. Nah, dalam gelombang stasioner pada tali merupakan gelombang yang memiliki arah getar dan arah rambat yang tegak lurus. Baiklah, alat dan bahan yang akan diperlukan dalam praktikum kali ini yaitu aplikasi Google Chrome atau aplikasi PET, kemudian PET Simulation yang berjudul tentang Wave of a String, yang ketiga yaitu Microsoft Excel dan Microsoft Word. Kemudian pada praktikum ini ada 3 kali percobaan yang akan kita lakukan. Percobaan yang pertama yaitu percobaan pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dengan cepat rambat gelombang dengan frekuensinya tetap. Kemudian yang kedua yaitu percobaan pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang dengan amplitudonya yang tetap. Dan yang terakhir yaitu pengaruh tegangan tali terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang dengan amplitudo dan frekuensinya tetap. Pada penuntun, diketahui untuk data percobaannya, untuk percobaan yang pertama yaitu ada 5 kali pengulangan untuk melakukan praktikumnya, dan kemudian untuk percobaan yang kedua itu juga ada 5 kali pengulangan untuk praktikumnya, kemudian percobaan yang ketiga hanya 3 kali pengulangan untuk praktikumnya. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan praktikum percobaan gelombang tali. Pertama-tama yang akan kita lakukan yaitu kita akan membuka aplikasi PET Simulation melalui Google atau Google Chrome, kemudian kita cari PET Simulation-nya. Setelah itu kita cari Wave of String-nya yang judulnya Wave of String, kemudian kita klik play. Nah, inilah tampilan pada PET Simulation-nya. Yang akan kita lakukan pada penuntun di sini syaratnya yaitu kita pilih oscillate, kemudian no end. Setelah itu kita stopkan terlebih dahulu sebelum memulainya. Kemudian kita buka penggaris. Untuk praktikum yang pertama kita akan melakukan medium, kemudian dampingnya itu non. Untuk data yang pertama itu amplitudonya 1,25. Kemudian lambdanya yang dicari dan cepat rambatnya dicari serta periodenya yang dicari. Kemudian frekuensinya tetap sebesar 1,5 Hz. Baiklah, kita akan mulai praktikumnya. Nah, sudah diketahui lambdanya sebesar 2,6 cm. Kemudian kita akan cari cepat rambatnya menggunakan rumus lambda dikali dengan frekuensi. Hasilnya 3,9 meter per sekon. Kemudian periodenya kita cari dengan menggunakan rumus 1 per frekuensi, yaitu didapatkan 0,6667 sekon. Untuk data yang kedua, kita akan cari dengan amplitudonya 1 cm. Frekuensinya tetap.
Nah, sudah didapatkan bahwa lambdanya sebesar 2,2 cm. Kemudian cepat rambatnya kita cari dengan menggunakan lambda dikali frekuensi dan periodenya kita cari dengan menggunakan 1 per frekuensi. Kita akan mencari data yang ketiga, yaitu amplitudenya 0,75. Frekuensinya tetap. Didapatkan lambdanya 1 bukit dan 1 lembah, ini 2,2 cm. Begitu pula dengan cepat rambat dan periodenya kita akan cari menggunakan rumus dari gelombang itu sendiri. Untuk data yang keempat, yaitu amplitudenya sebesar 0,5 cm. Frekuensinya tetap. Didapatkan sama juga dengan 2,2 cm untuk lambdanya, kemudian cepat rambatnya menggunakan rumus lambda dikali frekuensi, kemudian periodenya kita cari dengan menggunakan 1 per frekuensi. Untuk data yang kelima, yaitu 0,2 cm untuk amplitudenya. Frekuensinya tetap 1,5 Hz. Nah, dilihat dari gambar itu tertera bahwa lambdanya sama juga dengan 2,2 cm. Kemudian untuk cepat rambatnya menggunakan rumus lambda dikali frekuensi dan periodenya menggunakan rumus 1 per frekuensi. Kemudian untuk percobaan yang kedua, yaitu amplitudenya tetap dengan kita cari frekuensinya yang berbeda-beda. Pada data percobaan menurut penuntun nih di sini, untuk percobaan yang kedua amplitudenya tetap sebesar 1,25 cm. Kemudian frekuensinya berubah-ubah. Untuk frekuensi yang data pertama itu frekuensinya sebesar 1,25 Hz. Nah, diketahui bahwa lambdanya sebesar 5 cm, kemudian kita akan mencari cepat rambat serta periodenya menggunakan rumus gelombang. Untuk cepat rambat kita menggunakan rumus lambda dikali dengan frekuensi, kemudian untuk periodenya kita cari dengan menggunakan rumus 1 per frekuensi. Nah, untuk data yang kedua, frekuensinya sebesar 1 Hz. Nah, kita akan mulai. Diketahui pada gambar bahwa sebesar 6,2 cm untuk lambdanya. Kemudian cepat rambatnya kita akan cari dengan menggunakan rumus cepat rambat dan periodenya kita juga akan mencari dengan menggunakan rumus periode. Untuk data yang ketiga yaitu 0,75 Hz. Pada gambar terlihat bahwa lambdanya sebesar 7,5 cm. Kemudian kita akan mencari cepat rambat dan periodenya menggunakan rumus. Selanjutnya untuk
data yang keempat yaitu 0,5 Hz. 0,5 Hz frekuensi. Didapatkan pada gambar itu melebihi penggaris yang ada pada aplikasi Pet Simulation ini, bahwa di sini terlihat bahwa satu bukitnya, kemudian satu lembahnya itu melebihi penggaris yang ada di Pet Simulation ini. Kira-kira sekitar 15 cm. Kemudian untuk frekuensinya sebesar 0,25 Hz. Amplitudenya tetap 1,25 cm. Nah, di sini terlihat bahwa gelombang juga melebihi penggaris tersebut pada aplikasi Pet Simulation. Nah, di sini kita kira-kira sebesar 20 cm. Kemudian untuk percobaan yang ketiga, yaitu pengaruh tegangan tali terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang dengan amplitude dan frekuensinya tetap. Kita akan mengatur oscillator-nya, kemudian no-end-nya. Setelah itu, tegangan tali untuk yang data pertama menurut data praktikum penuntun. Di sini tensionnya low, kemudian frekuensinya 1,5 Hz, amplitudenya 1,25 cm. Nah, bahwa didapatkan untuk lambdanya itu sebesar 0,8 cm. Kemudian untuk cepat rambatnya kita cari dengan menggunakan rumus lambda dikali frekuensi, kemudian periodenya kita menggunakan rumus 1 per frekuensi. Untuk yang medium tensionnya, kemudian frekuensinya tetap 1,5, amplitudenya tetap 1,25 cm. Nah, dapat dilihat bahwa 2,3 cm untuk lambdanya. Kemudian kita akan mencari cepat rambatnya dengan menggunakan rumus lambda dikali frekuensi, kemudian periodenya kita akan menggunakan rumus 1 per frekuensi. Untuk yang terakhir yaitu kita menggunakan tension high, kemudian frekuensinya tetap dan amplitudenya juga tetap. Dapat dilihat bahwa untuk lambdanya sebesar 4,1 cm, kemudian frekuensi cepat rambatnya kita menggunakan rumus lambda dikali dengan frekuensi. Untuk periodenya kita menggunakan rumus 1 per frekuensi. Baiklah, kesimpulan dari percobaan kali ini pada gelombang tali yaitu frekuensi berbanding lurus dengan panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Kemudian amplitudo tidak mempengaruhi panjang gelombang, sehingga amplitudo berapapun nilainya akan tetap menghasilkan nilai yang sama. Nah, jadi apabila amplitudo diperbesar atau diperkecil akan tetap menghasilkan nilai panjang gelombang yang sama. Kemudian untuk tegangan tali yang dimiliki tali itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Jadi apabila tegangannya semakin kecil, maka panjang gelombangnya juga besar. Sedangkan apabila tegangan talinya besar, maka panjang gelombangnya kecil. Nah, gelombang adalah getaran yang merambat dalam suatu medium yang biasanya gelombang akan membawa energi dan hantarannya.
Nah, pada gelombang ini dapat terjadi karena ada getaran yang merambat. Getaran tersebut bisa dipengaruhi oleh gaya luar. Gelombang berdasarkan rambatannya terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, jika frekuensi semakin tinggi, maka cepat rambat gelombang juga akan semakin tinggi. Karena semakin tinggi, semakin banyaknya gelombang yang terjadi pada setiap detiknya. Hal ini juga berpengaruh pada panjang gelombang. Panjang gelombang akan mempengaruhi cepat rambat pada suatu gelombang. Demikianlah hasil percobaan praktikum mengenai gelombang tali. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.